Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Eh, Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Hikmawan Aldi Perdana. Eh, saya mengajar di SMAN 1 Soko sebagai guru olahraga. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk materi awal saya akan menjelaskan yaitu Harvard Step Test. Apa itu Harvard Step Test? Kalian bisa pantengin terus video ini. Serta nanti kalian harus menirukan dan mempraktekkan yaitu Harvard Step Test untuk mengetahui tingkat kebugaran paru dan jantung kalian. Selamat mengikuti dan tonton terus. Ya, kita lanjut. Apa itu Harvard Step Test? Harvard Step Test ialah cara menguji tingkat kesegaran jasmani dengan menggunakan media bangku atau naik turun bangku. Dan tujuan dari proses tes ini adalah untuk menganalisa tingkat kebugaran jantung dan paru. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk Harvard Step Test yaitu pertama kita harus menyiapkan bangku Harvard atau bangku yang bisa dimodifikasi setinggi 17 inci atau kurang lebih 40 cm. Untuk mengukur, alat pengukurnya yaitu kita cukup menggunakan stopwatch atau arloji yang kalian punya. Untuk metronom andaikan kita punya, kita bisa pakai metronom alat pengukur ketukan. Apabila tidak, kita juga bisa menggunakannya atau memperkirakannya yaitu 1 menit bisa kita bagi atau 30 detik setiap kita melangkah. Setiap kita melangkah kita hitung saja dalam arti yaitu sekitar 30 detik. Cara kerja yang akan kita lakukan untuk Harvard Step Test yaitu kita bisa melakukan menggunakan dengan bantuan teman atau kita bisa melakukannya sendiri pun juga bisa. Caranya yaitu kita pada detakan ke-1 yaitu menempatkan salah satu kaki di atas bangku. Pada detakan kedua, apabila kita menggunakan metronom, yaitu pada detakan kedua kaki yang lain naik ke atas bangku sehingga berdiri tegak di atas bangku. Kaki yang pertama naik diturunkan. Jadi apabila kita yang pertama naik menggunakan kaki kanan, selanjutnya untuk turun pun kita juga harus menurunkan kaki kanan terlebih dahulu, sehingga setelah itu kedua kaki diturunkan ke atas lantai kembali. Begitu seterusnya setelah itu kaki yang pertama tadi dinaikkan, kemudian naikkan. Apabila kita tadi naik pertama menggunakan kaki kanan, tetap kita harus konsisten. Jadi untuk naiknya kita terlebih dahulu kita harus menggunakan kaki kanan tersebut. Siklus tersebut diulang-ulang terus menerus sampai kurang lebih 5 menit. Jadi kita melakukan hal tersebut naik turun bangku selama 5 menit. Setelah 5 menit kita segera setelah berhenti 5 menit kita berhenti. Setelah itu kita ukur denyut nadi selama 30 detik. Jadi untuk menit pertama kita mengukur denyut nadi hanya selama 30 detik.
30 detik pertama langsung kita catat. Setelah kita mencatat waktu yang denyut nadi yang pertama, yaitu denyut nadi selama 30 detik tadi, kita kemudian mengukur denyut nadi yang kedua. Denyut nadi yang kedua yaitu sama dengan waktu yang sama, inten waktu yang sama, yaitu selama 30 detik. Setelah itu untuk menit ketiga, setelah kita catat denyut nadi menit yang kedua tadi, itu disebut N2. Jadi waktu yang pertama kita sebut yaitu N1, waktu yang kedua kita sebut N2 atau nadi kedua. Yang setelah itu, setelah kita mencatat denyut nadi yang kedua, kita selanjutnya langsung mencatat denyut nadi yang ketiga dengan waktu yang sama, yaitu 30 detik. Setelah itu kita duduk dan kita mengukur indeks kesanggupan atau indeks kebugaran jasmani kita dengan rumus seperti ini yang tertera di ini gambar tersebut. Jadi hasilnya nanti yaitu rumusnya yaitu lama naik turun atau dijadikan detik. Jadi 5 menit tadi kita detikkan atau 60 detik kali 5 atau 300 detik ya. Jadi 300 detik kali 100 per 2 kali N1. N1 tadi denyut nadi, perhitungan denyut nadi yang pertama, N2 yaitu perhitungan denyut nadi yang kedua, dan tambah N3 yaitu perhitungan denyut nadi yang ketiga. Setelah itu hasilnya berapa, lalu bisa kita sinkronkan dengan pengukuran ini. Untuk hasil apabila kurang dari 55 itu dikatakan tingkat kebugaran jasmani jantung dan paru kita masih kurang. Untuk 55 sampai 64 itu dikatakan sedang, 65 sampai 79 dikatakan cukup, 80 sampai 89 dikatakan baik, 89 lebih dikatakan sangat baik. Jadi kalian bisa mengukur tingkat kebugaran jasmani jantung dan paru kalian dengan menggunakan rumus di atas, atau ada rumus lain yaitu lama naik turun. Ini rumus yang kedua yaitu lama naik turun, dijadikan detik dulu, dikalikan 100, setelah itu per 5,5 dikalikan N1. N1 adalah denyut nadi yang pertama. Untuk rumus yang kedua, tabelnya yaitu apabila kurang dari 50 itu dikatakan kurang, 50 sampai 80 dikatakan sedang, lebih dari 80 dikatakan baik. Oke, itu saja untuk tugas pertemuan pertama ini. Segera lakukan, kirimkan video kalian saat melakukan Harvard Step Test. Tidak usah dengan durasi 5 menit, cukup kirimkan dengan durasi 1 menit saja atau 3 menit. 1 menit saja cukup, 1 menit saja kirimkan ke Pak Dana. Setelah itu fotokan saat kalian menghitung denyut nadi kalian. Setelah itu fotokan hasil dari perhitungan
kalian menggunakan rumus, bisa menggunakan rumus yang pertama, bisa menggunakan rumus yang kedua. Terima kasih kalian sudah mengikuti tugas pertama ini dengan sebaik mungkin. Segera laksanakan. Tolong jangan lupa sebelum kalian melakukan Harvard Step Test terlebih dahulu, kalian harus tetap melakukan stretching terlebih dahulu. Jangan sampai kalian melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan yang mungkin kegiatan olahraga apapun itu tanpa melakukan stretching terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.